teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Chapter 185 telah resmi keluar di situs Manga Plus. Chapter ini berfokus ke side story atau cerita sampingan tentang sosok Panda dan saudara-saudarinya. Yap, banyak yang mengira kalau cerita tentang Panda di chapter 185 ini adalah flashback tentang masa kecilnya. Padahal tidak demikian. Cerita ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan masa kecil Panda atau flashback masa lalunya. Jadi ini hanya semacam cerita sampingan yang dibuat Gege Akutami untuk menjelaskan seperti apa kehidupan Panda jika dia tinggal bersama ayah dan saudara-saudarinya. Cerita ini sebenarnya merujuk pada flashback di anime Jujutsu Kaisen episode ke-16 saat Masamichi Yaga memberitahu Panda kalau dia memiliki kakak laki-laki dan kakak perempuan. Tapi Panda malah menjawab kalau dia tidak punya. Tapi Masamichi Yaga menegaskan kalau mereka berdua ada di dalam diri Panda. Panda yang saat itu masih balita tentu saja tidak mengerti apa yang dimaksud Yaga. Namun Yaga meyakinkan kalau suatu saat Panda akan mengerti tentang dua kakaknya, yang mana mereka akan ada untuk meminjamkan kekuatan mereka pada Panda. Dan ya, pada akhirnya setelah remaja, Panda berhasil mengetahui siapa kakak yang dimaksud. Ternyata mereka adalah core alias inti yang ada di dalam tubuh Panda, yang mana Panda harus mampu membangkitkan inti ini untuk bisa bertemu dengan kedua kakaknya, di mana inti kakak laki-lakinya adalah bentuk gorila, sedangkan inti kakak perempuannya adalah bentuk Triceratops. Yap, sudah Abdikos jelaskan di awal kalau cerita sampingan Panda oleh Gege Akutami di chapter 185 ini adalah berdasarkan pernyataan dari Masamichi Yaga kalau Panda punya saudara laki-laki dan perempuan. Mari kita bahas seperti apa side story-nya. Check it bro. Side story dibuka dengan gorila yang membuli Panda. Dia berpura-pura akan memukuli Panda. Panda yang tahu kalau ada kakak perempuannya si Triceratops menangis sekencang-kencangnya agar si Triceratops mendengar tangisan Panda. Si gorila meskipun terlihat bandel, tapi dia sebenarnya takut dengan Triceratops yang memang adalah kakak perempuannya. Dia beralasan kalau sedang mengajak Panda mencabuti rumput. Meski si Triceratops tahu kalau gorila sedang berbohong, tapi dia menanggapi dengan serius kalau lain kali Panda harus gantian ya. Triceratops kemudian menasehati Panda kalau lain kali Panda tidak boleh diam saja ketika dibully, tapi harus melawan balik. Segera Panda langsung berpura-pura akan memukul gorila, namun dipukul beneran oleh gorila. Jadilah gorila dikejar Triceratops karena bercandanya kelewatan. Yap, meski ceritanya terkesan remeh, tapi cerita ini sebenarnya punya makna kalau gorila itu punya jiwa iri pada Panda yang seorang tokoh utama, sehingga dia yang ingin menggantikan Panda namun tidak bisa karena dia hanyalah karakter sampingan, memilih untuk membuli Panda tentunya dengan bulian kasih sayang seperti bulian kakak laki-laki pada adik laki-lakinya. Sementara Triceratops terus memotivasi Panda agar menjadi kuat sehingga tidak mudah digantikan gorila yang bukan karakter utama di cerita ini. Itulah kenapa ketika Panda berubah ke mode gorila, Panda begitu bersemangat seakan-akan dialah karakter utamanya. Itu karena inti gorila Panda punya jiwa cemburu pada Panda asli yang lemah namun menjadi karakter utama. Cerita sampingan berikutnya berfokus ke Panda yang memaksa ingin bermain dengan kakak gorila dan dua temannya yaitu Rubah dan Rakun, yang kemungkinan Rubah dan Rakun ini adalah gambaran dari boneka lain Masamichi Yaga namun yang tidak memiliki perasaannya sendiri, sehingga mereka bertindak layaknya program dari Masamichi Yaga. Saat memaksa ikut bermain, Panda ditolak karena dia dianggap belum becus naik sepeda, sehingga dia akan jadi beban gorila dan teman-temannya. Panda pun tetap memaksa. Jadilah Rubah dan Rakun membercandai Panda dengan mengatakan kalau Panda ingin bermain dengan mereka, Panda harus mau membuang bola pemberian Santa yang ada di tangannya. Tentu saja Panda tidak mau karena itu adalah bola yang sangat berharga baginya. Tapi Rakun dan Rubah terus memprovokasinya hingga Panda pun akhirnya membuang bola berharganya tersebut. Dari sinilah Rubah dan Rakun langsung mengejek Panda dan menuduhnya telah mencemari sungai karena membuang bola sembarangan. Mereka pun kabur dengan bahagia karena berhasil menipu Panda. Panda pun menangis sedih. Gorila tidak ikut kabur bersama Rubah dan Rakun, tapi dia menyayangkan kenapa Panda membuang bola berharganya. Harusnya Panda tidak membuang sesuatu yang berharga dalam kehidupannya dengan semudah itu. Panda kemudian menangis keras sambil mengatakan itu karena dia ingin bermain bersama kakak gorila.
Yap, makna dari side story ini kemungkinan adalah panda yang tidak peduli dengan hal berharga dalam kehidupannya, dalam kurung inti atau core-nya, asalkan dia bisa bermain dengan kakak gorila. Maksud dari cerita ini kemungkinan ada di saat panda melawan Mekamaru di episode ke-16, di mana saat inti Triceratops berhasil dihancurkan Mekamaru secara sembunyi-sembunyi. Maka panda rela merubah inti panda demi bisa masuk ke mode gorila. Dan ya, sesuai apa yang dikatakan panda, meski berhasil dihancurkan, tapi nantinya inti Triceratops masih bisa dibangkitkan. Kemungkinan ini ada hubungannya dengan Masami Chiaga yang saat itu masih hidup. Jadi intinya saat kecil panda rela intinya dikorbankan demi bisa switch ke mode gorila, alias agar dia bisa bermain dengan kakak gorila. Namun ketika dewasa, panda paham bagaimana cara menggunakan intinya. Jadi panda tidak perlu mengorbankan sesuatu yang berharga lagi demi bisa bermain bersama gorila, alias dia bisa dengan mudah switch ke mode gorila tanpa harus menghancurkan intinya sendiri. Ultimate Mekamaru! Mode Albatross! Ultimate Cannon! Is it dead? No. Sword action! Ultra Shield! Berikutnya kita masuk ke side story ketiga. Malam harinya gorila dimarahi habis-habisan oleh Triceratops. Gorila yang sering membuli panda adalah sesuatu yang tidak baik, tapi gorila tidak seharusnya diam ketika panda dibuli orang lain karena dia adalah kakaknya. Gorila yang selalu iri pada panda malah mengatakan panda itu adalah beban baginya. Dia tidak bisa berkembang jika terus bersama panda. Namun Triceratops mengatakan kalau panda tidak akan dendam atau marah meski sering dibuli gorila, itu karena panda berpikir seperti itulah sikap seorang kakak yang suka membercandai adiknya. Jadi intinya, kebahagiaan panda adalah bisa bersama dengan kedua saudaranya. Entah panda bisa menjadi kuat seperti gorila atau Triceratops, panda tidak peduli karena dia yakin saudara akan selalu ada untuk melindungi saudara lainnya. Panda pun datang membawa kumbang. Dia meminta gorila untuk mengambil kotak, namun gorila langsung membuli panda dengan membuang kumbang tersebut keluar rumah. Tentu saja panda langsung menangis, namun pada akhirnya dia dengan mudah memaafkan gorila dan akhirnya tertidur pulas hingga tibalah kita di side story terakhir. Yap, saat panda tertidur pulas, gorila mulai memikirkan sifat panda yang selalu memaafkan dia meski sering dia bully. Di sini gorila mulai sadar kalau seperti itulah peran saudara dalam kehidupan, yaitu mau memaafkan dan mau menerima kekurangan saudara lainnya. Kalau panda yang selalu dibully gorila saja bisa menerima gorila apa adanya, kenapa gorila yang selalu iri dengki pada panda tidak bisa membuang sifat ini? Malam itu gorila membuka celengannya. Dia berniat membelikan panda bola yang baru karena sebelumnya panda telah membuang bola berharganya. Gorila merasa kalau uang tabungannya akan cukup untuk membelikan panda bola yang baru meski dia lupa warna bola berharga milik panda. Dan saat gorila mulai beranjak tidur, tiba-tiba dia dibangunkan oleh ayahnya, yang mana dia adalah sosok boneka aneh dengan kumis dan kacamata, yang kemungkinan dia adalah gambaran dari Masami Chiaga. Di sini boneka Yaga ingin membawa Triceratops dan gorila untuk pergi, namun gorila menolak karena dia tidak ingin meninggalkan panda sendirian yang masih lugu dan masih membutuhkan saudara-saudarinya untuk berkembang. Boneka Yaga kemudian menjelaskan kalau hal tersebut mustahil karena yang meninggalkan panda bukan mereka, tapi pandalah yang meninggalkan mereka. Yap, ini adalah gambaran kematian dari dua inti panda yang sebelumnya dibunuh Kashimu Hajime. Jika merujuk pada kehadiran sosok Yaga di sini, maka kedua saudara panda kemungkinan memang telah mati permanen karena tidak adanya sosok Masami Chiaga yang bisa memperbaiki inti keduanya. Pada akhirnya, gorila pun menangis karena dipaksa berpisah dengan panda. Begitu juga panda yang tidak tahu kenapa keluarganya menghilang. Meskipun manga ini digambar Gege Akutami dengan ala kadarnya, alias tidak seperti gambar manga aslinya yang cukup ribet, tapi jujur cerita panda sangat menyentuh banget di sini. Ini membuktikan kalau Gege Akutami telah cukup matang dalam hal penceritaan. Meski belum setara, tapi dia cukup pantas untuk disandingkan bersama Oda dengan kisah Snorping yang memang sangat menyentuh. Chapter pun kemudian kembali ke cerita utama di mana tubuh panda benar-benar hancur dan hanya menyisahkan kepalanya saja. Dan ya, panda masih hidup meski hanya tersisa kepalanya saja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita melihat posisi inti panda, posisi inti kakak perempuan panda ada di bawah perut.
dan kakak laki-lakinya ada di punggung, sedangkan panda sendiri ada di leher. Jadi wajar kalau panda masih bisa hidup, mengingat dia juga bisa memindahkan intinya sendiri ke berbagai tempat di tubuhnya. Jadi bisa saja inti panda saat ini ada di bagian pucuk kepalanya. Kashimo kemudian mengetahui kalau panda masih hidup meski tubuhnya hancur. Itu karena dia masih belum mendapat poin. Dia pun kemudian dijadikan lollipop oleh Kashimo, mirip seperti Chelsea di Akame ga Kill. Sekali lagi Kashimo menanyai panda di mana Sukuna. Panda yang hanya tersisa kepalanya saja kemudian menjawab, "Maaf, mulut dan rahang panda itu sangat rapat." Tiba-tiba dari belakang Genji Hakari datang dengan energi kutukan yang sangat-sangat besar. Saking besarnya energi kutukan Hakari, kedatangannya saja sampai mampu meremukkan kontainer. Kemungkinan ini karena efek dari booster energi kutukan yang dia dapatkan dari jackpot saat melawan Charles sebelumnya. Kashimo sendiri sangat kaget dengan kedatangan Hakari dan energi kutukannya yang begitu kasar dan meluap-luap. Di situasi sedih ini, Hakari masih bisa melontarkan dark jokes-nya kalau panda terlihat makin kurusan. Panda pun dengan bahagia, bahkan sampai menangis, menyebut nama Hakari. Dia merasa bersyukur karena sang penyelamat yang kemungkinan setara dengan Kashimo Hajime akhirnya datang. Kashimo Hajime sendiri seperti mengakui kekuatan Hakari dengan mengatakan, "Hoi, jangan buatku tambah bersemangat." Yap, dengan begini kita akan melihat pertarungan dua penyihir dengan energi kutukan yang sangat unik, yaitu Kashimo Hajime dengan energi kutukan bermuatan listrik dan juga Genji Hakari dengan energi kutukan super kasar dan menyakitkan, mirip seperti jiwa premannya. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai salam. Mi.